Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang pintar, soleh dan solehah. Kembali lagi bersama Ibu Ririn pada pembelajaran pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Jaga kesehatan, jaga kondisi, rajin cuci tangan dan juga selalu pakai masker ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Ibu pimpin dari sini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ada yang masih ingat nggak? Ekosistem itu apa? Oke, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda mati pada suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Selanjutnya, pada hari ini kita akan melanjutkan belajar kita pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita bernyanyi bersama-sama dulu ya, agar kita tambah semangat. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, seru sekali kan? Di sini anak-anak udah ada yang pernah naik kuda? Oh, udah ada yang pernah ya. Tahu nggak kuda itu makannya apa? Makan rumput aja, makan rumput atau tumbuhan-tumbuhan lainnya. Selain kuda, hewan apa sih yang makannya rumput? Sapi, kambing. Iya, betul sekali. Oke, coba diperhatikan di lingkungan anak-anak semua. Selain itu, selain memakan rumput, ada nggak sih hewan yang makan selain rumput atau tumbuh-tumbuhan? Pasti ada ya. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem rantai makanan. Oke, KD pada hari ini yaitu 1. Merinci komponen rantai makanan pada ekosistem. 2. Membuat hasil karya rantai makanan dalam ekosistem. 3. Mempresentasikan hasil laporan pembelajaran rantai makanan. Oke, jadi hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem itu adalah berupa rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Maksudnya urutan-urutan tertentu itu apa? Kita belajar dulu tentang komponen rantai makanan. 1. Ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan energinya sendiri, biasanya melalui proses fotosintesis. Biasanya energi tersebut akan disimpan pada biji, batang, daun, maupun buah. Contohnya yaitu padi. Padi menyimpan energinya pada padi menyimpan energinya pada biji. Selanjutnya yaitu ada konsumen. Apa? Konsumen. Konsumen itu apa, Ibu? Konsumen adalah hewan atau makhluk hidup pemakan bahan organik atau pemakan energi yang dihasilkan oleh produsen. Pada konsumen ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu makhluk hidup yang memakan energi langsung dari produsen. Biasanya ini hewan herbivora. Ada yang masih ingat hewan herbivora itu apa? Betul, hewan herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan. Oke, selanjutnya yang kedua ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 yaitu hewan atau makhluk hidup yang memakan energi dari konsumen tingkat 1. Biasanya ini hewan karnivora. Hewan karnivora itu apa? Hewan pemakan daging. Contohnya apa? Ular, betul sekali. Kalau di ekosistem sawah, contohnya itu ular. Ular makan apa, Ibu? Ular bisa memakan tikus ataupun katak.
Terus yang ketiga, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 itu hewan atau makhluk hidup yang memakan energi langsung dari konsumen tingkat 2. Oke, komponen rantai makanan yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai itu makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula berada dalam tubuh hewan ataupun tumbuhan. Jadi ini diuraikan menjadi tanah ataupun humus. Hewan pengurai itu apa, Ibu? Itu ada jamur atau mikroorganisme atau bakteri. Itu dapat menguraikan kembali tumbuhan atau hewan yang telah mati, diuraikan menjadi tanah dan juga humus. Oke, biar lebih jelas lagi, Ibu akan memberikan contoh ekosistem pada laut. Kita simak gambar berikut ini sambil Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu ada fitoplankton. Fitoplankton itu tumbuhan kecil yang ada di laut yang berwarna hijau. Itu berperan sebagai produsen. Lalu ada zooplankton. Zooplankton ini adalah hewan kecil yang ada di laut yang akan memakan fitoplankton ini. Jadi zooplankton ini kedudukannya sebagai konsumen tingkat 1. Lalu zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil ini kedudukannya sebagai konsumen tingkat 2. Lalu ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Selanjutnya, ikan besar akan dimakan oleh paus bergigi sebagai konsumen tingkat 3. Lalu kalau paus gigi sudah mati, akan diuraikan kembali oleh bakteri pengurai. Yang pertama, ada gambar apa? Gambar padi ini berperan sebagai produsen karena padi dapat menghasilkan energinya sendiri melalui fotosintesis dan disimpan melalui bentuk bijinya. Jadi padi ini sebagai produsen. Lalu padi akan dimakan oleh tikus. Berarti tikus itu konsumen tingkat 2. Setelah tikus ini akan dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, ular sawah akan dimakan oleh burung elang. Burung elang ini kedudukannya sebagai konsumen tingkat 3. Lalu, kalau burung elang sudah mati, akan diuraikan oleh pengurai atau bakteri dan juga mikroorganisme menjadi tanah ataupun humus. Jadi seperti itu urutannya rantai makanan pada sawah. Nah, jadi seperti itu pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita supaya anak-anak lebih pandai dan juga pintar. Oke, semoga bisa dipahami. Bila ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan pada WhatsApp grup ya. Selanjutnya nanti Ibu akan kirimkan tugas kalian pada WhatsApp grup. Silakan minta orang tua masing-masing untuk mengecek grup WhatsApp bersama kalian. Mungkin cukup itu dari Ibu penyampaian hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.